Bab 1005. Pupet Pendekar Suci. 10 Pendekar Suci. Lelucon macam apa itu? Saat ini, hanya ada 4 pendekar suci di perguruan Lautan Awan, dan mereka semua terluka parah. Dalam hal ini, perguruan Lautan Awan tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Dengan kata lain, dia, dekan, bisa dibunuh kapan saja. Ketika instruktur Zuo mendengar apa yang dikatakan warrior Yang, dia terdiam untuk waktu yang lama, kemudian berkata, "Kalau kamu ingin mengundurkan diri, ya, bicara dengan tetua Sang. Selama dia setuju, kami tidak keberatan." Mulut warrior yang berkedut, dan untuk waktu yang lama, dia tersenyum pahit dan berkata, "Ya, kamu menang. Tapi, situasi yang kita hadapi sekarang agak buruk. Sekte Suci Awan pasti tidak akan melepaskan kita, karena selama ada kesempatan pasti akan memberikan pisau kepada kita. Partai Qingdao tidak akan melepaskannya karenaku. Sekarang tambahkan perguruan Rusa Putih, bisa dikatakan kita dapat dimusnahkan oleh resimen kapan saja." Instruktur Zuo merenung sejenak, lalu berkata, "Kamu adalah dekan, kamu yang ambil keputusan saja." Warrior yang penuh dengan garis hitam, orang tua ini akan menjadi bajingan sekarang. Sebenarnya, kita belum putus asa. Pada saat ini, Grace Yu tiba-tiba berkata, "Bagaimana menurutmu?" kata warrior yang. Grace Yu merenung sejenak, lalu berkata, "Akademi Bangau Putih ingin menghancurkan kita. Sebagai lawan mereka, Konfusianisme pasti tidak akan mengizinkan mereka melakukannya. Jika Konfusianisme mengizinkannya, mereka tidak akan datang ke Qingzhou dan diam-diam untuk terlibat dalam trik kecil ini, tetapi langsung mengirim master yang jujur untuk menghancurkan kita. Jika ingin mengandalkan Konfusianisme, dapat sepenuhnya melepaskan ide ini." Instruktur Zuo berkata dengan sungguh-sungguh, "Mereka bersedia memberi kami peluang, tetapi selama bertahun-tahun, kami belum dapat memahami kesempatan yang mereka berikan. Oleh karena itu, banyak dari mereka yang kecewa pada kita dan mereka sangat kecewa karena tidak memperhatikan kita. Apalagi, jika mereka tahu bahwa faksi hukum sedang berurusan dengan kita, mereka mungkin tidak akan memperhatikannya. Karena kita yang tidak berharga tidak layak untuk mereka bertarung dengan faksi hukum." Senior mengatakan ini, "Aku sudah menebak ide kasar." Grace Yu berkata, "Aku tidak bermaksud mengandalkan Konfusianisme. Setidaknya untuk zaman kita tidak bisa mengandalkan Konfusianisme, kita juga tidak bisa mengandalkannya." "Nona, katakan saja," kata instruktur Zuo. Grace Yu mengangguk dan berkata, "Sekte Tiada Batas dan Sekte Suci Awan adalah saingan yang mematikan. Kali ini, Sekte Suci Awan mengirim master dalam skala besar datang ke Qingzhou untuk berurusan dengan kita, tetapi karena lawan mereka Sekte Tiada Batas tidak bergerak sama sekali, bukankah menurutmu itu aneh? Maksudmu, Sekte Iblis Tiada Batas mungkin telah diperingatkan oleh faksi hukum?" Warrior yang mengerutkan kening. "Tidak mungkin, 100%. Grace Yu berkata, "Sekte Suci Awan berani mengirim semua elitnya secara adil. Mereka mengambil tindakan. Dengan kekuatan mereka belum mencapai titik di mana Sekte Tiada Batas tidak berani melakukannya. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa perguruan Rusa Putih telah campur tangan." Berbicara tentang ini, senyum muncul di sudut mulut Grace Yu dan berkata, "Pikirkan, jika kalian adalah Sekte Setan Tiada Batas, apakah mereka bersedia?" "Tidak." Instruktur Zuo berkata dengan suara berat, "Hanya saja apa mereka berani melawan Akademi Bangau Putih? Meskipun sekolah hukum tidak mewakili seluruh Akademi Bangau Putih,
Tetapi, kekuatan mereka masih bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh setan kecil tiada batas. Yang senior katakan benar. Grace Yu tersenyum, namun, jika senior adalah ketua sekte tiada batas, apa dia akan duduk dan menonton sekte suci awan terus berkembang? Apakah mereka bersedia dikekang oleh Akademi Bangau Putih, atau diancam? Selama mereka tidak berdamai, selama mereka memiliki keluhan di hati mereka, kita punya kesempatan. Aliansi dengan sekte tiada batas. Tanya instruktur Zuo. Grace Yu mengangguk dan berkata, perguruan rusa putih, apakah itu perguruan lautan awan kami atau sekte tiada batas, kami tidak dapat berdiri sendiri. Mereka, belum lagi klan ular sanca, suku King Kong, dan sekte suci awan di bawah mereka. Untuk melawan mereka, kita hanya bisa bersatu. Aku akan pergi ke sekte tiada batas. Instruktur Zuo berkata dengan sungguh-sungguh. Grace Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, kita tidak bisa pergi. Kenapa? Instruktur Zuo bertanya-tanya. Grace Yu berkata, karena jika kita mengambil inisiatif untuk pergi, kita akan menjadi pasif di masa depan. Kita harus menunggu mereka datang kepada kita. Bagaimana jika mereka tidak datang? Tanya instruktur Zuo. Selama ketua sekte dari tiada batas bukan Pustula, mereka pasti akan mengirim seseorang. Grace Yu menegaskan. Instruktur Zuo memandang Grace Yu untuk waktu yang lama, lalu tersenyum kecil, dan berkata, kamu sangat hebat. Grace Yu mengangguk sedikit, tidak sombong atau terburu nafsu. Bagaimana dengan Partai Qingdao? Instruktur Zuo berkata, kami membunuh mereka sebagai pendekar suci dan pemulung. Dalam hal ini, kami bertindak dengan gaya Partai Qingdao. Mereka tidak akan pernah diam saja. Mereka memiliki 3 pilihan. Grace Yu berkata dengan sungguh-sungguh, yang pertama adalah membakar bersama kami dengan segala cara. Yang kedua adalah meninggalkan masa lalu, berjabat tangan dengan kami dan berdamai, dan kedua belah pihak akan bekerja sama lagi. Ketiga, jangan lakukan itu, tunggu kesempatan, dan beri serangan fatal pada saat kritis. Mereka mungkin memilih yang ketiga, kata instruktur Zuo. Grace Yu mengangguk dan berkata, jadi, kita sama sekali tidak bisa memberi mereka kesempatan ini. Selama kita bergabung dengan sekte tiada batas dan menambahkan perkumpulan pedang kuno, dia tidak akan berani menyerang kita sama sekali. Kecuali dia memilih untuk pergi ke sekte suci awan, bahkan jika mereka pergi ke sekte suci awan, kita tidak perlu takut, karena sekte suci awan jauh dari sini, terlalu jauh, ditambah bantuan dari sekte tiada batas, sekte suci awan tidak bisa membantu mereka sama sekali. Instruktur Zuo menoleh untuk melihat warrior yang dan bertanya, bagaimana menurutmu? Warrior yang menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, semuanya tak tertandingi. Instruktur Zuo mengangguk dan berkata, kalau begitu mari kita tunggu sekte tiada batas. Setelah beberapa saat, instruktur Zuo dan yang lainnya serta Grace Yu meninggalkan aula, hanya menyisakan warrior yang dan Leviana Sang di aula. Warrior yang memandang Leviana Sang untuk waktu yang lama, kemudian berkata, aku tidak pandai membujuk orang lain, hanya ingin mengatakan, jika ingin membalas dendam, kamu harus bekerja keras untuk membuat dirimu lebih kuat. Setelah berbicara, warrior yang berbalik dan berjalan di luar pintu. Kamu akan pergi ke Senzu di daratan tengah untuk mengikuti kompetisi, kan? Tanya Leviana Sang tiba-tiba. Warrior yang berhenti dan berkata, meskipun aku tidak memiliki perasaan untuk Pak Tua Sang, aku merasa bahwa perguruan rusa putih harus memberikan penjelasan atas kematiannya. Setelah berbicara,
warrior yang berjalan keluar dari aula. Di aula, Leviana sang menggenggam tangannya dengan erat. Setelah waktu yang lama, dia berkata, mereka harus memberikan penjelasan. Mereka harus memberikan penjelasan. Setelah warrior yang kembali ke gedung Yunhai, dia mengurung diri di dalam rumah. Di depannya, ada Chiana dan Regina. Regina diminta oleh Chiana untuk meneleponnya. Warrior yang melirik Regina yang memelototinya, lalu menoleh. Jelas, pihak lain masih marah pada warrior yang karena tidak memberikan batu kecubung. Warrior yang mengabaikan Regina, menatap langsung ke arah Chiana, dan berkata, aku bisa membantunya menjadi suci, tapi seperti sebelumnya, dia harus membantuku 3 kali. Aku tidak suka tawar-menawar. Ya, aku berjanji padanya batu kecubung segera. Jika dia tidak setuju, maka dia bisa pergi sekarang. Janji. Chiana buru-buru berkata, jangan khawatir, dia dan aku tidak akan melanggar janji kita. Aku bisa meyakinkanmu tentang ini. Warrior yang mengangguk dan menjentikkan jarinya, sebuah batu kecubung jatuh di depan Chiana. Batu kecubung muncul, dan mata Regina jatuh pada batu kecubung dengan sedikit keserakahan di matanya. Apakah kamu dari klan ular sanca? Tanya warrior yang tiba-tiba. Chiana mengangguk dan berkata, tapi jangan khawatir, kami tidak ada hubungannya dengan klan ular sanca. Karena kami telah diusir dari klan ular sanca oleh ketua klan. Jika bukan karena ini, 2 saudara perempuan kita tidak perlu melarikan diri ke tempat terpencil untuk bersembunyi. Diusir dari klan ular sanca. Kenapa? Warrior yang bertanya-tanya. Chiana merenung sejenak, lalu berkata, ayahku dulu adalah ketua klan ular sanca, tetapi sebelum kejatuhannya, 2 saudara perempuan kita tidak menjadi pendekar suci. Klan ular sanca tidak mungkin bagi orang lemah untuk mengambil alih, jadi pamanku mengambil dari ketua klan. Dia ingin membunuh 2 saudara perempuan kami, tetapi karena beberapa pendekar suci adalah mantan bawahan ayahku, karena halangan mereka, pamanku tidak berani membunuh 2 saudara perempuan kami dan hanya bisa mengusir kami. Jadi begitu. Warrior yang mengangguk dan terdiam lama, tiba-tiba dia bertanya, apakah kamu ingin mendapatkan kembali posisi klan ular sanca? Kedua wanita itu sedikit terkejut, kemudian ada kegembiraan di mata mereka. Chiana berkata dengan gemetar, apakah kamu bersedia membantu kami? Jika itu adalah warrior yang sebelumnya, mereka secara alami tidak akan berani memeluknya. Namun kini, warrior yang adalah dekan perguruan lautan awan dan murid dari perkumpulan pedang kuno, di belakangnya ada pendekar suci perguruan lautan awan, dan ada pula pendekar suci perguruan pedang kuno. Bersama-sama, mereka akan mendapatkan kembali kendali atas klan ular sanca. Ada harapan. Bisa dicoba. Warrior yang berkata. Jika kedua wanita itu kembali menguasai klan ular sanca, tentunya akan menjadi hal yang luar biasa bagi perguruan lautan awan. Karena itu setara dengan 1 musuh lebih sedikit dan 1 sekutu lagi. Jika kamu bersedia membantu kami akan membalasmu di masa depan. Chiana berjanji. Warrior yang berkata, ini akan dibahas nanti, sekarang yang paling penting adalah penyucian adikmu. Setelah dia disucikan, kita akan lebih memahaminya. Chiana mengangguk dan berkata, kamu benar, sekarang aku akan membawa saudara perempuanku untuk menyerang pendekar suci. Dengan mengatakan itu, Chiana meraih sosok Regina di belakangnya dan menghilang di tempat. Benar-benar tidak sabar. Warrior yang menggelengkan kepalanya sedikit, lalu melambaikan tangan kanannya, dan tubuh Andre Zhu muncul di depannya. Puppet pendekar suci.
Warrior yang selesai berbicara, kemudian mulai melatihnya. Bersambung.